Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, Ibu berangkat dulu ya. Sekalian mau nata warung dulu sebelum buka, ucap Bu Sima kepada Pak Bian. Pak Bian pun kemudian bilang nanti dirinya akan nyusul usai selesai menyiapkan daging bebek, ayam dan juga lelenya. Semua sambal dan bumbu udah dibuat oleh Bu Sima dan sekalian dibawa ke warung. Bu Sima minta diantarkan oleh anaknya yang bernama Panji dengan menggunakan motornya. Panji ini sudah kelas 1 SMK. Panji, ayo anterin ibu ke warung. Iya Bu, bentar aku ganti baju dulu. Saat itu Panji masih menggunakan seragam sekolah karena dirinya sehabis pulang sekolah. Kemudian buru-buru Panji pun langsung mandi dan setelahnya dia pun langsung mengantarkan ibunya untuk pergi ke warung. Jarak warung dari rumahnya itu tidak terlalu jauh. Sekitar 5 menit mereka akan sampai dengan menggunakan motor. Dan setibanya di warung, Bu Sima dan Panji langsung menyiapkan warung dulu sebelum buka. Saat itu sudah pukul 3:30 sore. Warung mereka akan buka jam 4 lebih dan tutupnya biasanya di bawah jam 12 malam. Warung mereka ini berada di tepi pantura dan kadang yang mampir adalah sopir-sopir truk besar yang sedang istirahat. Banyak juga dari warga yang sudah langganan beli di situ. Sementara Pak Bian di rumah sedang menyiapkan daging bebek dan ayam yang dikukus setengah matang biar nanti pas digoreng jadi enak. Lalu memasukkannya ke dalam ceting dan langsung beranjak menyusul Bu Sima ke warung usai Panji balik lagi ke rumah. Gimana Pak, udah siap belum semuanya? Tanya Panji. Sudah nak, ayo anterin Bapak ke warung. Sore itu mereka bertiga pun menyiapkan warung dan Panji biasanya akan bantu sampai badai Isya karena dia kemudian akan pulang untuk tunggu di rumah. Pak Bian ini sudah buka usaha lamongan itu lumayan lama. Bahkan dulu yang beli rame banget. Ya meskipun sekarang masih rame tapi tidak serame dulu. Karena kini tepatnya 3 bulan yang lalu mereka kedatangan orang baru yang jualan lamongan juga. Dan jaraknya deket banget dari warungnya Pak Bian. Tepatnya di seberang jalan dan orang itu bukan berasal dari daerah situ. Namanya Jaka. Banyak juga pelanggan yang beli di sana dan semenjak saat itu Pak Bian ini selalu berseteru. Bahkan mereka tidak jarang saling membicarakan pada pelanggan yang lagi makan di warungnya bahwa masakannya Jaka itu gak enak. Begitu juga Jaka yang melakukan hal itu kepada Pak Bian. Namun untungnya Bu Sima ini selalu nasehatin Pak Bian agar tidak melakukan hal itu karena pasti jika sudah rezeki pasti akan datang dan tidak akan tertukar. Suatu hari, kala itu ada pembeli yang datang ke warungnya Pak Bian dan Pak Bian pun membawakan pesanan ke mejanya. Silakan Pak, Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Sering-sering datang ke sini ya Bu. Jangan datang ke warung yang ada di depan sana Bu. Loh, emangnya kenapa Pak? Di sana kata pelanggan saya rasanya tidak enak. Lebih enakan di warung sini Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Selamat menikmati Bu. Hingga suatu saat, Jaka ini mulai rusuh. Suatu malam dia yang gak terima Pak Bian selalu laris. Waktu malam usai Pak Bian tutup, Jaka pun mendatangi warungnya Pak Bian dan menaruh sebuah tali kafan yang dibuat lusuh agar terlihat seperti tali pocong dan akan menuduh Pak Bian itu sudah melakukan penglarisan. Jaka pun menaruh tali itu di bawah penggorengan dan kemudian pergi dari situ. Dan Jaka nyewa orang untuk besok pura-pura beli di warungnya Pak Bian pas lagi rame-ramenya. Dan disuruh pura-pura menemukan tali itu. Dan nantinya dia akan langsung menuduh Pak Bian yang tidak-tidak. Dan orang suruhan itu pun mau karena dia pasti akan dibayar mahal oleh Jaka. Sementara di rumah, waktu itu Pak Bian mengeluh soal warung saingannya kepada Bu Sima. Namun Bu Sima menasehatinya untuk jangan khawatir. Soal rezeki, berapapun nominalnya harus tetap disyukuri, asal itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
Bu, gimana ya? Kok akhir-akhir ini warung kita sepi, gak serame dulu lagi. Padahal dulu warung kita selalu ramai. Pasti ini gara-gara ada warungnya si Jaka, Bu. Warung kita makanya jadi sepi gini, penghasilannya juga tidak seberapa. Sabar, Pak. Rezeki tidak akan tertukar. Bapak gak usah khawatir. Kita harus tetap bersyukur berapapun nominalnya yang kita terima. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, Pak. Lagian, ibu juga gak minta neko-neko seperti ibu-ibu yang lain, Pak. Ibu gak pernah minta barang-barang mewah, apalagi perhiasan. Yang ibu mau itu hidup tenang bareng keluarga. Keluarga sehat, rukun, dan selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapat, ucap Bu Sima menenangkan. Akhirnya Pak Bian pun menjadi lebih tenang, dan mereka pun segera beranjak tidur untuk segera istirahat. Keesokan harinya, Panji pamit untuk berangkat ke sekolah saat mereka sedang sarapan bersama, dan Panji sudah selesai sarapan lebih dulu. Panji pun mengendarai sepeda motornya, sedangkan Pak Bian dan Bu Sima segera pergi ke pasar untuk membeli beberapa bumbu dan ambil daging ayam dan bebek yang ada di langganannya. Saat itu sesampainya di tempat langganan ayam dan bebek, tiba-tiba mereka tidak sengaja ketemu dengan si Jaka yang sedang berbelanja sendirian karena saat itu dia memang belum menikah. Namun Pak Bian terlihat cuek saat melihat Jaka dan tidak menyapanya. Begitu juga dengan Jaka yang langsung beranjak pergi begitu saja. Tapi usai menjauh, saat itu Jaka langsung tersenyum sinis karena nanti sore dia akan menjebak Pak Bian. Setelah selesai berbelanja, mereka pun segera pulang dan langsung ungkep semua daging yang sudah dipotong-potong sampai setengah matang. Sedangkan Bu Sima memotong dan membersihkan ikan lelenya, serta menyiapkan bumbu-bumbu yang lain dan juga membuat sambal. Singkat cerita, sore hari pun telah tiba. Seperti biasa, Bu Sima, Pak Bian, dan Panji menuju ke warung untuk menata warungnya yang akan buka. Ketika semuanya sudah siap, sambil menunggu pembeli yang datang, Bu Sima menyiapkan lalapan yang dibungkus plastik jikalau ada nanti yang beli tapi minta dibungkus bawa pulang. Mereka yang menunggu pembeli datang pun sambil cerita-cerita sembari mencairkan suasana. Ini kenapa timunnya gak seperti biasanya, Pak? Ini kisut gak kelihatan seger. Emangnya ibu belinya di tempat yang sama apa bukan? Tanya Pak Bian. Ya bukan, Pak. Soalnya kan tadi yang biasanya lagi tutup, jadi ibu beli sayur di tempat lain. Besok lagi berarti jangan diulangi lagi ya Bu beli di tempat itu. Iya Pak, ini gak bagus sayurnya. Udah gitu harganya lebih mahal lagi. Sesaat kemudian, Panji pun nyeletuk soal bayar iuran SPP yang belum dibayar bulan lalu kepada Pak Bian. Pak, aku belum bayar SPP yang bulan lalu. Tadi sudah ditagih, Pak. Ya udah, nanti semoga saja malam ini warung kita laris ya, Nak. Jawab Pak Bian. Iya, Pak, amin. Usai habis sholat maghrib, banyak jamaah yang mampir kala itu untuk beli di warungnya Pak Bian. Kebanyakan mereka makan di sana, dan saat itulah orang suruhan Jaka datang dan pura-pura pesan lele. Namanya Suroto. Dia yang sambil menunggu pesanan pura-pura ke arah penggorengan lelenya, dan tiba-tiba dia berpura-pura terkejut melihat tali yang telah dipasang Jaka. Dan saat itu juga dia langsung berseru membuat kegaduhan. Saat itu Panji yang lagi goreng juga kaget dengan ucapan Pak Suroto. Gorengnya biar kriuk banget ya dek, tolong, biar nanti makannya enak, ucap Pak Suroto basa-basi. Oke mas, siap. Itu apa dek di bawah wajan penggorengan, ucap Suroto sambil menuju ke gumpalan di bawah penggorengan. Panji pun langsung mengambil itu dan langsung mengangkatnya. Dia mendapati sebuah tali lusuh penuh dengan tanah. Suroto pun langsung provokasi. Hah? Itu bukankah tali kain kafan pocong, dek? Wah, gak bener nih. Jangan-jangan warung ini pakai pengelarisan. Saya gak jadi beli di sini deh, ucap Suroto sengaja lantang supaya semua pembeli pada dengar. Dan benar saja, para pembeli yang lagi nunggu dan yang lagi pada makan seolah menghampiri dan terkejut semuanya ketika melihat tali pocong itu.
Sesaat kemudian tiba-tiba Jaka datang ke warungnya Pak Bian dan malah bilang kalau Pak Bian mungkin saja memang pakai penglarisan. Buktinya warung Jaka tidak seramai warungnya Pak Bian. Wah, udah pasti pakai penglarisan bapak-bapak ibu-ibu. Buktinya itu lihat, warung saya sepi sedangkan warung dia rame terus, ucap Jaka dengan semangat dan lantang. Wah, Pak Bian gimana sih? Ternyata selama ini pakai penglarisan ya, makanya laris terus warungnya. Ternyata ada penglarisannya. Astagfirullahaladzim, itu semua gak benar bapak-bapak ibu-ibu, ucap Pak Bian membela dirinya. Iya, saya kecewa makan di sini, ucap para pelanggan yang lain. Warga pun seolah percaya dengan ucapan Pak Jaka. Dan Pak Bian yang tidak terima, dia bilang semua ini fitnah dan Bu Sima juga bilang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan percaya dengan Jaka. Bisa jadi dia iri sama usaha saya, makanya saya difitnah. Halah, fitnah gimana sih Pak? Orang semua buktinya sudah ada. Sudah ketangkep basah masih saja kok gak mau ngaku, ucap Pak Jaka. Udah, ayo bubar saja pergi dari sini, lanjut Pak Jaka. Para warga pun memilih segera pergi dari warung itu. Pak Bian yang tidak terima dengan Jaka yang tiba-tiba datang dan malah memprovokasi para warga. Akhirnya Pak Bian pun murka dan langsung menghajar Jaka. Begitupun dengan Jaka yang menghajar balik Pak Bian. Sontak terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Pak, sudah cukup Pak. Ya Allah Bapak, teriak Bu Sima sambil menangis. Saat itu Panji pun mencoba melerai pertikaian mereka. Gadulah malam itu hingga Panji meminta bantuan warga untuk melerai mereka berdua. Dan beberapa saat kemudian para warga sekitar pun datang dan mencoba melerai perkelahian mereka. Setelahnya semua sudah tenang, Jaka kembali ke warung dan Pak Bian malam itu memutuskan untuk pulang menutup warungnya saja. Dan setibanya di rumah, mereka duduk di ruang tengah dan Pak Bian bilang kepada Bu Sima dan Panji kalau dia gak pernah pakai penglarisan sama sekali. Untungnya mereka semua percaya dengan Pak Bian. Bapak berani bersumpah kalau Bapak tidak pernah melakukan penglarisan seperti itu, Bu. Nak. Iya Pak, Ibu percaya. Lagian kan Bapak orangnya gak mungkin melakukan seperti itu. Ibu tahu Bapak itu gimana. Aku juga percaya kok Pak, bukan Bapak yang melakukan itu. Pak Bian saat itu curiga kalau ini semua adalah ulah dari si Jaka. Namun Bu Sima melarang Pak Bian untuk suuzon jika belum ada buktinya. Tapi Bapak curiga Bu sama Jaka. Jangan-jangan ini semua ulah Jaka, karena dia mungkin bisa jadi iri sama warung kita. Dan tadi Ibu lihat sendiri kan, dia tiba-tiba datang dan terus memprovokasi para warga. Bapak nggak boleh ngomong seperti itu Pak. Jangan suuzon kalau belum ada buktinya. Pak Bian pun hanya bisa berdoa dan memohon petunjuk untuk diberikan titik terang. Dia juga kala itu membawa tali kain kafan yang tadi ditemukannya. Saat itu, Bu Sima langsung mengambilkan kompresan air hangat untuk Pak Bian karena terlihat ada luka lebam di samping bibirnya karena tadi habis pukul-pukulan dengan si Jaka. Dan sesaat kemudian, Bu Sima langsung menempelkan kain pada samping bibirnya Pak Bian yang sudah dicelupkan pada air hangat terlebih dahulu. Dan karena sudah larut malam dan mereka merasa lelah, mereka pun akhirnya segera beranjak untuk kembali ke kamar masing-masing untuk segera tidur. Namun Pak Bian yang berada di dalam kamarnya, dia berbaring sembari menatap langit-langit dinding kamarnya. Dan dia masih kepikiran soal kejadian tadi. Sementara Bu Sima terlihat sudah tertidur, mungkin karena sudah kelelahan. Pak Bian tidak menyangka kalau dirinya itu telah difitnah dengan cara seperti tadi, dengan hal yang tidak akan pernah dilakukannya sama sekali. Keesokan paginya, seperti biasa kegiatan mereka, Panji berangkat ke sekolah dan Pak Bian serta Bu Sima segera ke pasar lagi. Sesampainya di pasar, lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka yang tidak sengaja. Namun saat itu mereka semakin sengit, cuek dan tidak peduli satu sama lain. Untungnya saat itu Jaka langsung pulang karena tadi dia sudah datang duluan.
Terlihat di wajah Jaka masih ada luka lebam bekas bogeman Pak Bian semalam. Jaka pun melihat ke arah mereka dengan tatapan yang sangat sinis sekali. Sementara Jaka yang tidak terima dipukulin sama Pak Bian hingga babak belur, dia kemudian dendam. Dan malam harinya Jaka sengaja tutup warung lebih awal karena dia akan pergi ke tempat dukun yang dia ketahui. Dia berniat akan menyantet anaknya Pak Bian supaya nantinya Pak Bian jadi kelimpungan dan gak sempet jualan. Dan malam itu Pak Bian dan Bu Sima pun heran melihat warungnya Jaka yang tiba-tiba saja tutup, padahal tadi terlihat masih rame. Mbak, itu kenapa warungnya Jaka kok tutup ya? Padahal tadi kan lagi rame. Udahlah Bu, biarkan aja, bukan urusan kita. Kan kesempatan Bu, nantinya orang-orang bisa datang ke warung kita. Iya juga ya Pak, ngapain juga mikirin. Sesaat kemudian akhirnya ada sopir truk yang datang dan makan di tempatnya Pak Bian. Karena sopir truk itu bukan orang situ, jadi dia tidak tahu soal fitnah yang terjadi dengan warung Pak Bian. Dia pun beli saja di warung lamongannya Pak Bian dan makan di sana. Sementara di tempat lain, usai menempuh perjalanan dengan motornya, sampailah Jaka di tempat dukun itu. Dia pun langsung menyambangi rumah dukun itu. Permisi. Keluarlah seorang laki-laki parubaya dengan membawa lintingan rokok yang ada di tangannya. Saat itu Jaka pun masuk ke dalam rumah dan tanpa lama-lama dia langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu. Saya ingin membalas rasa dendam saya Mbah pada pesaing dagang saya. Siapa yang mau kamu santet? Saat itu Jaka langsung memperlihatkan foto kepada Mbak Damin yang sudah dibawanya dari rumah. Jaka memberikan foto anaknya Pak Bian karena dia ingin anaknya itu menderita sakit-sakitan. Ini Mbah foto anaknya. Saya mau anaknya menderita sakit-sakitan Mbah, biar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Mbak Damin yang sudah paham, dia pun akan melakukan ritualnya dan mengirimkan santet kepada Panji. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu Mbak Damin sudah menyiapkan kemenyan yang sudah dibakar dan asap pun mengepul di dalam ruangan itu. Mbak Damin kemudian mengambil sebuah boneka jerami yang kemudian diasapkan di atas bakaran kemenyan, sembari mulutnya terus berkomat-kamit merapalkan mantranya. Jaka pun merinding ketakutan ketika ada hembusan angin yang datang masuk ke dalam ruangan itu. Dia juga melihat ada sebuah asap tipis yang masuk ke dalam ruangan, yang kemudian asap itu masuk ke dalam boneka jerami yang sedang dijampi oleh Mbak Damin. Jaka pun gemetaran, tapi dia mencoba melawan rasa takutnya itu karena ingin membalaskan dendamnya. Ternyata Mbak Damin saat itu mengirimkan sosok hantu siluman kera dan juga kuntilanak ke dalam boneka jerami yang sudah diberikan mantra dan dipasangi foto si Panji. Tiba-tiba terdengar suara pintu dan jendela yang menggebrak-gebrak membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sesaat kemudian, akhirnya ritual pun sudah selesai. Jaka pun disuruh pulang ke rumah dan nunggu saja hasilnya. Sudah saya kerjakan. Sekarang pulanglah dan tunggu saja nanti hasilnya di rumah, ucap Mbak Damin. Baik Mbah, kalau gitu saya pulang dulu. Terima kasih banyak Mbah. Sebelum pulang, Jaka pun membayar mahar terlebih dahulu kepada Mbak Damin dengan uang yang sudah dibawanya dari rumah. Dia pun beranjak pulang ke rumah. Akan tetapi saat di perjalanan pulang, Jaka yang merasa senang dan puas karena sebentar lagi saingannya itu akan menderita. Tiba-tiba, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Jaka pun dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang tertawa mengikik, membuatnya merinding ketakutan. Dia juga mendengar ada suara kera, namun dia tidak melihat wujudnya di mana. Dan beberapa saat kemudian, Jaka terkejut ketika mendapati sosok kuntilanak berada tepat di belakang motornya ketika dia melihat ke arah spion motornya. Jaka pun langsung teriak, dia pun gemetaran ketakutan melihat sosok kuntilanak yang mengejarnya itu. Jaka pun segera mempercepat laju motornya karena takut. Dan beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sampai juga di rumah. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Akan tetapi dia malah dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya.
Akhirnya Jaka pun bangkit untuk membuka pintu kamarnya itu. Namun saat dia membuka pintu kamar, dia langsung terkejut ketika melihat di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang tadi mengikutinya. Wajahnya sangat hancur penuh dengan darah. Dan sosok itu menatap tajam ke arah Jaka hingga membuat Jaka saat itu langsung jatuh terpingsan. Keesokan harinya, Pak Bian memutuskan rehat jualan terlebih dahulu. Dia akan pergi ke rumah seorang ustadz bernama Ustadz Ali untuk menanyakan soal tali pocong yang ditemukan di warung itu. Dia akan ditemani oleh Bu Sima. Pak Bian pergi ke sana menggunakan motornya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Ustadz Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bian, Bu Sima, ada apa ini? Ayo silakan masuk dulu. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Saat itu Pak Bian langsung menyampaikan tujuannya datang ke rumah Ustadz Ali. Jadi gini Pak, saya mau menanyakan soal tali ini. Apakah ini benar tali kain kafan pocong? Soalnya saya menemukan tali itu di warung saya dan saya dituduh melakukan pengelarisan Pak. Padahal saya tidak pernah melakukan itu semua. Kalau gitu saya coba terawang dulu ya Pak, timpal Ustadz Ali. Saat itu Ustadz Ali pun langsung menerawang tali pocong yang diberikan oleh Pak Bian. Jika benar tali pengelarisan, maka pasti akan ada sosok di dalam tali itu. Tapi jika Ustadz Ali tidak menemukan apapun, mungkin ada orang yang berniat jahat sehingga membuat tali itu seolah seperti tali pocong. Ustadz Ali menerawang sembari membacakan doa-doa dan menggunakan mata batinnya beliau menerawang tali itu. Dan beberapa saat kemudian Ustadz pun sudah selesai menerawang. Dan ternyata Ustadz tidak menemukan apapun di dalam tali itu dan mengatakan kalau itu hanya tali biasa. Tidak ada apapun Pak di dalamnya. Ini hanya tali biasa yang memang lusuh dan kebetulan warnanya putih sama seperti tali kain kafan. Astagfirullahaladzim, jadi saya difitnah Pak? Tanya Pak Bian. Kemungkinan memang ada yang berniat jahat dan membuat tali itu seolah tali pocong asli Pak, dan menjebak usaha Pak Bian, jelas Ustadz Ali. Kecurigaan Pak Bian pun benar kalau ini pasti ulah dari Jaka. Kemudian Ustadz Ali pun diajak oleh Pak Bian untuk datang ke warungnya. Dan Ustadz pun ikut, namun mereka akan ke rumah terlebih dahulu. Kalau gitu saya minta tolong Pak Ustadz untuk ikut ke warung saya, bisa kan Pak Ustadz? Iya Pak, insya Allah. Ya udah ayo sekarang. Tapi nanti ke rumah saya dulu ya Pak. Ustadz Ali pun hanya menurut saja dengan ajakan Pak Bian. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah. Akan tetapi sesampainya di rumah mereka bertiga terkejut mendapati Panji sedang kerasukan. Memang kala itu Panji sedang libur sekolah. Paniklah Bu Sima dan Ustadz Ali mencoba menyadarkan. Untung kala itu Ustadz Ali ikut ke rumahnya Pak Bian. Panji pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu Panji langsung dipegangi oleh Pak Bian dan Ustadz Ali mencoba untuk menerawang Panji. Ustadz Ali sembari membacakan doa-doa, namun Ali terus meronta-ronta saat dibacakan doa oleh Ustadz Ali. Sesaat kemudian setelah diterawang oleh Ustadz Ali, beliau berkata kalau ini adalah sosok kiriman dari seseorang yang nakal dengan keluarganya Pak Bian. Panji mendapatkan kiriman dari seseorang yang jahat kepada keluarga kalian. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan itu Pak Ustadz? Saya akan mencoba mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Panji supaya benar-benar bersih. Dan saat itu juga Ustadz Ali mencoba untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Panji. Namun sosok yang ada di dalam tubuh Panji itu meronta-ronta kepanasan saat sedang dibacakan doa oleh Ustadz Ali. Panas. Kemudian Ustadz Ali meminta pada Pak Bian dan Bu Sima untuk mengadakan pengajian di rumah Pak Bian selama 3 hari berturut karena sosok itu benar-benar susah untuk dikeluarkan. Dan nanti mereka akan memohon kepada para warga untuk membantu doa demi kesembuhan si Panji.
Karena saat itu tiba-tiba Panji kejang-kejang sendiri dan tidak mau makan dan minum, hingga tubuhnya itu sampai pucat seperti mau meninggal. Tubuhnya Panji pun dibaringkan di atas kasur dengan tubuh yang memucat sekali. Saat itu Busima pun menangis, tidak tega melihat kondisi anaknya yang hanya terbaring pucat di rumah. Sementara Ustadz Ali berpamitan untuk pulang terlebih dahulu, dan nanti malam beliau akan datang kembali saat pengajian akan dimulai. Dan siang itu, Pak Bian langsung pergi ke rumah tetangga untuk mengundang nanti malam datang ke acara pengajian yang diadakan di rumahnya. Sementara Busima menjaga Panji di dalam kamar. Dan saat itu tiba-tiba Busima dikejutkan dengan bayangan yang melintas masuk ke dalam kamar Panji. Sontak Busima pun langsung terperanjat karena bayangan putih itu masuk ke dalam tubuhnya si Panji. Dan sesaat kemudian Busima kaget mendengar suara wanita yang tertawa mengikik di dalam kamarnya itu. Busima pun langsung merinding ketakutan. Dan sesaat kemudian Pak Bian datang masuk ke dalam kamar. "Ada apa, Bu?" "Pak, tadi Ibu melihat ada bayangan putih masuk ke dalam tubuhnya Panji, Pak. Dan tiba-tiba saja Ibu juga mendengar ada suara wanita yang mengikik. Kita berdoa aja terus, Bu, supaya Panji cepat sembuh." "Iya, Pak. Kalau gitu ayo kita ambil air wudhu dulu." Mereka pun kemudian pergi mengambil air wudhu karena akan membaca Al-Quran untuk mendoakan si Panji. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya pengajian digelar di rumah Pak Bian. Dan di hari pertama, Ustadz Ali juga hadir untuk bantu menjelaskan kepada warga kalau warungnya Pak Bian itu tidak memakai penglarisan. Dan tali yang ditemukan di warungnya itu hanya tali biasa. Dan kemungkinan kalau Pak Bian itu sudah dijebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah mau datang ke acara pengajian ini. Dan sebelumnya, saya mau menyampaikan kesalahpahaman yang sudah terjadi pada Pak Bian mengenai tali yang diduga tali itu sebagai tali penglarisan. Dan setelah saya lihat bahwa tali yang ditemukan di warungnya itu bukanlah tali pocong, melainkan tali biasa. Karena mungkin ada orang yang mencoba menjebak Pak Bian. Dan sebenarnya Pak Bian memang tidak pernah memakai penglarisan sama sekali. Saya harap Bapak dan Ibu-ibu juga paham akan hal itu. Akhirnya para warga yang tadinya curiga dan menyalahkan Pak Bian, kini mereka meminta maaf sama keluarganya Pak Bian karena telah terhasut fitnah. Pak Bian pun sudah memaafkan dan meminta doa para warga agar anaknya cepat sembuh. "Saya sudah memaafkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon sekarang bantu doakan anak saya, Pak, Bu, untuk kesembuhan anak saya biar cepat sembuh." Saat itu, mereka pun langsung mengaji bersama dipimpin oleh Ustadz Ali. Sementara Busima mendoakan di dalam kamar sembari menjaga Panji yang berbaring di dalam kamar. Tiba-tiba Panji yang sedang didoakan bersama, dia langsung membelalakan kedua matanya dan seketika tubuh Panji langsung kejang-kejang. Kedua matanya sampai memutih semua. Dia juga teriak-teriak dan sontak Busima yang ada di sampingnya pun langsung panik dan meminta tolong pada para warga yang ada di depan. Segera saat itu Pak Bian dan Ustadz Ali langsung menghampiri ke dalam kamar, sementara warga yang lain masih terus melanjutkan mengajinya. Suasana malam itu benar-benar sangat mencekam sekali. Hembusan angin masuk ke dalam dan tiba-tiba saja hujan pun turun dengan deras, disertai dengan petir yang mengkilat. Ustadz Ali langsung membacakan doa ayat kursi, mencoba menenangkan si Panji. Akan tetapi Panji yang sedang didoakan malah semakin memberontak, sampai menjedotkan kepalanya sendiri ke tembok. Busima menangis tidak karuan melihat anak semata wayangnya itu melakukan hal seperti itu. Dan Pak Bian pun mencoba memegangi tubuh Panji agar tidak memberontak. Kepalanya dijedokkan sampai beberapa kali. Namun untungnya sesaat kemudian Panji pun langsung lemas tubuhnya dan ambruk pingsan. Untungnya Pak Bian langsung menerima tubuh Panji. Dan kemudian tubuhnya itu dibaringkan kembali di atas kasurnya. Sementara di sisi lain, malam itu Caka senang banget karena sejak hari gaduh itu warungnya jadi ramai dan tambah senanglah dia waktu mendengar Panji sakit-sakitan dan kini warungnya Pak Bian jarang buka. Caka pun puas tahu akan hal itu dan berharap Panji gak akan sembuh selama mungkin.
Akhirnya warung mereka tutup. Tidak sia-sia aku bayar dukun itu mahal. Apalagi si Panji sekarang sakit-sakitan. Semoga saja sakit terus biar warungnya gak buka dan bangkrut. Singkat cerita, di hari ketiga pengajian terakhir pun tiba. Ustadz Ali meminta seteko air dingin yang akan didoakan olehnya. Setelah sudah disiapkan air itu, Ustadz Ali kemudian membacakan doa pada air itu. Saat itu Ustadz Ali mencoba untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Panji dengan membacakan doa-doa khusus, dan kemudian Panji pun langsung meronta-ronta memberontak. Ustadz Ali membaca doa sembari menyiprat-nyipratkan air pada tubuhnya Panji. Panji yang kesurupan langsung meronta-ronta dan mengancam Ustadz Ali untuk jangan ikut campur dengannya. Hingga akhirnya para warga pun ikut bantu megangin si Panji. Panas, lepaskan aku. Jangan ikut campur dengan urusanku. Bagaimana mungkin saya tidak ikut campur sedangkan kau mengganggu saudaraku? Ucap Ustadz Ali. Dia sudah menjadi tempatku bersemayam. Siapa yang menyuruhmu? Bukan urusanmu. Keluar sekarang atau mau saya bakar kau dengan ayat-ayat Allah. Seketika saat itu Panji malah menggeram karena tidak terima diancam oleh Ustadz Ali. Bersamaan dengan itu terdengar suara jendela dan pintu yang saling menggebrak karena hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba datang malam itu masuk ke dalam rumah. Bahkan hujan pun turun dengan deras membuat suasana semakin mencekam. Para warga yang mengaji pun merinding ketakutan. Akan tetapi mereka tetap melanjutkan melantunkan doa-doa. Walaupun saat itu tiba-tiba saja lampu di dalam rumah Pabian seketika padam sehingga rumahnya menjadi gelap gulita. Tapi saat itu Bu Sima pun segera menyalakan lilin sebagai penerangan. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Panji pun tergeletak lemas. Dan saat itu setelah Panji sudah tergeletak, langsunglah lampu di dalam rumah itu menyala seketika dengan sendirinya. Panji bangun dan kemudian disuruh untuk minum air dingin 2 gelas yang sudah didoakan oleh Ustadz Ali. Panji, ini kamu minum dulu airnya perlahan-lahan ya. Tapi jangan dihabiskan semuanya. Sisakan sedikit, lalu nanti sisanya kamu basuhkan ke muka kamu sendiri. Baik Ustadz. Setelah meminum 2 gelas air dingin yang sudah dibacakan doa oleh Ustadz Ali, seketika dia langsung kejang-kejang lagi. Bersamaan dengan itu, sebuah asap tipis keluar dari ubun-ubun kepalanya dan Panji juga langsung muntah-muntah darah hitam yang kental. Yang artinya itu bahwa kiriman yang ada di dalam tubuhnya Panji itu sudah berhasil dikeluarkan. Dan Panji pun saat itu sudah dinyatakan sembuh serta bersih dari gangguan lagi. Alhamdulillah, Panji sudah sembuh dan bersih dari gangguan. Dan itu tadi asap yang keluar dan muntahnya itu adalah tanda kirimannya itu sudah berhasil keluar. Jelas Ustadz Ali. Jadi siapa yang sudah mengirim ini Ustadz? Tanya Pak Bian. Kalau untuk hal itu, mohon maaf. Saya tidak akan mengatakan karena itu takutnya jadi fitnah. Yang jelas semua ini sudah selesai dan saya sudah kembalikan kepada orang yang mengirim. Dan nanti dia sendiri yang akan kena tulahnya. Kita lihat saja hasilnya nanti. Ustadz Ali menasehati kepada Pak Bian supaya tidak meladeni saingannya itu dan meminta Pak Bian untuk tidak menjelekkan siapapun. Cukup syukuri apa yang dimiliki saat itu. Setelah ini saya minta kepada Bapak dan Ibu, jangan meladeni saingannya siapapun itu dan jangan menjelekkan siapapun. Cukup syukuri apa yang kalian miliki saat ini saja. Iya Ustadz. Makasih sudah mau menyembuhkan dan membantu anak saya. Semua ini atas kehendak dan izin Allah Ta'ala. Saya hanyalah perantara. Pak Bian pun akan nurut dengan nasihat dari Ustadz Ali dan dia akan mencoba jadi orang yang lebih menerima dan bersyukur. Singkat cerita, suatu malam Jaka yang sedang dagang sampai malam. Saat warungnya belum ada pembeli, dia dudukan di warung sendiri. Namun tiba-tiba dari arah belakang warungnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Karena penasaran, Jaka pun mencoba untuk melihat ke arah belakang warungnya.
Dia mencoba berjalan mengendap-endap ke belakang. Setelahnya dia pun dikejutkan dengan sosok yang muncul di hadapan si Jaka. Sosok kuntilanak dengan wajah hancur dan sosok itu berkata akan membunuh si Jaka. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana karena kamu akan menjadi santapanku. Kamu harus mati di tanganku. Tidak, pergi. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Jaka pun langsung ambruk pingsan. Dia pun pingsan sampai pagi hari di dalam warungnya itu yang masih dalam keadaan buka. Untungnya semalam tidak ada lagi pembeli yang datang. Pagi itu Jaka pun tersadar dan dia pun segera beranjak pulang ke rumah dan menutup warungnya. Dia melanjutkan untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk buka warungnya lagi nanti sore. Dan setelah dari pasar, karena dia merasa pusing, dia hendak rehat sejenak supaya nanti malam tidak pusing lagi saat jualan di warungnya. Namun ketika dirinya sudah tertidur, dia bermimpi. Dia berada di sebuah tanah yang lapang yang sangat luas dan gelap sekali. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling lahan itu. Dia kebingungan dan ketakutan karena hanya dia sendirian yang ada di sana, tidak ada siapapun. Sesaat kemudian Jaka dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya serta mengancamnya. Jaka, tamatlah riwayatmu. Kamu akan mati dalam waktu dekat ini. Ucap sosok siluman kera yang diakhiri dengan tawa yang menggelegar. Jaka semakin gemetaran dan ketakutan dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah cahaya yang terang berada di hadapannya itu. Datanglah kemari. Jaka saat itu seperti terhipnotis mau saja mengikuti ucapan sosok itu dan dia berjalan menuju ke cahaya itu. Dan sesaat kemudian dia pun langsung terperanjat bangun dari mimpinya. Jaka terbangun dengan kondisi keringat yang membasahi kaos yang dikenakannya. Napasnya pun tidak beraturan. Dia benar-benar ketakutan dengan ancaman yang semalam dan barusan di dalam mimpinya. Karena merasa haus, dia pun segera beranjak pergi ke dapur mengambil air putih supaya dirinya lebih tenang. Namun sesampainya di dapur ketika dia sedang minum, tiba-tiba saja Jaka dikejutkan dengan bayangan yang melintas. Dia juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak, baunya seperti bau bangkai tikus. Tiba-tiba saja pintu dapur tertutup dengan sendirinya karena ada angin kencang yang datang. Dia sampai terkejut dan terperanjat. Dan siang itu Jaka hendak menyiapkan semuanya untuk jualan nanti malam. Dia ungkep ayam dan juga bebeknya lebih dulu sembari menyiapkan bumbu sambalnya. Namun Jaka seketika merasa ada hembusan angin seperti tiupan di lehernya membuat tengkuk lehernya itu langsung merinding ketakutan. Namun ketika dia menoleh ke sekeliling, dia tidak mendapati apapun di sana. Segera dia pun mempercepat semua pekerjaannya itu. Singkat cerita, sore harinya Jaka sudah mulai membuka warung dan menata semuanya sendirian. Begitu juga dengan warungnya Pak Bian dan Bu Sima yang sudah mulai berjualan lagi sore itu. Dan saat Jaka melihat warungnya Pak Bian sudah buka kembali, dia menatap sinis ke arah warungnya Pak Bian. Loh, kok mereka buka warung lagi dan Panji sudah sehat seperti semula? Gumamnya geram dan juga heran. Awas saja kalau dagangannya laris lagi, akan kubuat mereka semakin menderita. Saat itu Jaka bertanya-tanya sendiri serta kesal kenapa tiba-tiba warungnya Pak Bian sudah buka seperti dulu lagi dan Panji juga sudah kelihatan sembuh. Pak Bian, Bu Sima dan Panji tidak memperdulikan warungnya Jaka. Mereka sibuk mengurusi semua urusannya sendiri dan fokus berjualan dengan terus berdoa. Dan sore itu saat warungnya Pak Bian baru buka, tiba-tiba saja ada salah satu pembeli yang datang padahal warungnya baru buka. Dan Jaka melihat itu tambah kesal dia karena langganannya sudah kembali lagi ke warungnya Pak Bian. Dan malam hari Jaka terlihat dudukan saja di warungnya karena masih sepi belum ada yang beli. Sementara malam itu warungnya Pak Bian terlihat sangat ramai sekali. Sesaat kemudian Jaka yang tengah melamun tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melintas membuatnya langsung terperanjat dari lamunannya.
Dia juga merinding ketika ada hembusan angin kencang yang lewat. Sesaat kemudian dia pun mendengar ada suara wanita yang terseduh-seduh di belakang warungnya. Dia beranjak ke belakang warung karena penasaran. Dan saat dia ke belakang warung, dia terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang mengerikan dengan wajah yang hancur penuh dengan darah. Sontak Jaka pun langsung berteriak. Akan kubunuh kamu malam ini juga, ucap sosok itu. Jaka pun langsung terlonjat kaget dan langsung ketakutan. Dia berlari tanpa memandang arah dan keluar dari warungnya. Tanpa dia sadari, Jaka berlari ke tengah jalan Pantura. Dan saat itu ada sebuah truk yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Akhirnya Jaka yang tidak sadar berada di tengah jalan Pantura. Dia pun tertabrak oleh truk. Bahkan kakinya itu putus akibat terlindas oleh truk itu. Saat itu Jaka pun akhirnya tewas di tempat karena kehabisan darah. Warga pun langsung datang dan menolongnya dan langsung menghubungi ambulan. Tapi percuma karena Jaka itu sudah tewas di tempat. Mbak, itu siapa yang kecelakaan? Timpal Bu Sima. Gak tahu Bu, ayo coba kita lihat. Sesaat kemudian ada salah satu warga yang lewat di depan warungnya Pak Bian. Dan dia sudah melihat kejadian kecelakaan itu. Bentar Pak, permisi. Mau nanya itu siapa yang kecelakaan? Tanya Pak Bian. Itu Pak, Mas Jaka yang terlindas truk dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Keesokan paginya, jenazah Jaka pun akhirnya dipulangkan ke kampung asalnya dan dikuburkan di sana. Pak Bian dan keluarga mendengar kabar itu turut berduka cita dan tidak menyangka kalau Jaka akan meninggal dengan cara yang tragis. Sementara di kampungnya, saat jenazah Jaka sedang dimandikan, tubuhnya itu tiba-tiba mengeluarkan bau yang busuk. Bahkan kedua mata Jaka melotot dan mulutnya menganga karena saat kejadian kecelakaan itu dia sedang teriak, membuat semua petakziah langsung menggunjingnya karena menurut mereka jenazahnya itu aneh sekali. Bahkan saat jenazahnya hendak dikafani, tiba-tiba saja tangannya tidak bisa ditekuk. Bahkan saat di pemakaman, tiba-tiba saja makamnya itu dipenuhi dengan belatung yang baunya sangat busuk sekali, membuat semua warga semakin keheranan. Singkat cerita, bulan-bulan pun telah berlalu. Kini warungnya Pak Bian hanya sendirian di tepi pantura itu. Dan kini berapapun hasil jualannya hari itu akan tetap dia syukuri. Warungnya sekarang menjadi ramai lagi seperti dulu, bahkan mereka sampai kewalahan. Karena setiap malam selalu banyak pelanggan dan pengunjung yang baru datang ke warungnya itu. Malam itu mereka pulang lebih awal karena semua sudah habis lebih awal. Dan sesampainya di rumah, Pak Bian serta Bu Sima langsung menghitung uang hasil penjualannya hari itu. Sementara Panji sudah tertidur karena besok dia harus berangkat sekolah. Mereka pun sangat bersyukur saat itu. Dan mereka lebih bersyukur lagi tentang kesehatan mereka. Karena nikmat sehat keluarganya itu tidak ada gantinya. Dan alhamdulillah berkat rasa ikhlas dan rasa syukurnya itu, kini warung Pak Bian justru semakin ramai pembeli dan bahkan bisa berkembang dalam waktu singkat. Dia juga akan berniat akan membuka cabang warung lagi di tempat yang lain. Pesan kali ini, bersainglah secara sehat, jangan iri dengan pesaing dagang yang dagangnya sama dengan kita. Karena semua rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak akan tertukar. Semua boleh sama, tapi rezeki itu berbeda-beda. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.